Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Baiklah, kita langsung bergabung dengan Guru Mulia kita, Buya Syakur Yasin MA, untuk mulai kajian kitab Fidilal Quran pada malam hari ini. Kepada Buya, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan, ada halaman 768 alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nazama al-manhaju min qablu. Sebelum ini agama Islam sudah mengatur, membuat aturan, membuat prosedur. Halatan nuzuz, menghadapi kondisi pembangkangan. Ya, min nahiyati zaujah, yang datangnya dari pihak perempuan. Wa in khiftu nusuzahunna fa'idhuhunna. Apabila engkau khawatir menghadapi pembangkangan dari istri kamu, maka langkah awal fa'iduhuna, nasihatilah dia. Dikonsultasikan bisa dengan psikiater ya, atau dengan psikolog dan sebagainya, para sosiolog, para sesepuh dan sebagainya, dinasihati. Kalau nggak mempan, wahjuruhunna fil madaji'. Jangan cerai dulu nanti. Coba pisah ranjang dulu untuk merenung, ya, sebulan 2 bulan, jangan tidur bareng dulu, biar meluk bantal guling aja dulu, ya. Nah, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Catatan tanda kutip, sekalipun di Al-Qurannya wadribuhunna dan banyak orang menafsirkannya mukul, benar-benar mukul. Tetapi undang-undang KDRT melarang suami memukul istri. Jadi gimana? Tuhan menyuruh mukul, kitanya negaranya melarang. Secara syariat bagaimana? Ya, undang-undang negara kita yang sudah diratifikasi oleh DPR dan sudah diundangkan, itu adalah syariat yang harus kita taati. Mukul istri, istrinya ke polisi laporan, ambil visum, ya, sampai giginya rontok, Anda masuk penjara. Suka tidak suka, ini adalah undang-undang yang berlaku. Ya, kenapa Al-Quran itu disuruh memukul? Ya mungkin kondisinya pada zaman itu ya perempuan seperti itu, ya, masih statusnya masih sangat rendah sekali, ya. Ya, sekalipun nanti saya ada argumentasi bahwa dribuhuna itu tidak mesti mukul beneran. Sebab doroba itu bukan artinya mukul saja, artinya dibimbing, bimbingan juga bisa. Seperti innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu memberikan contoh, justru diberi contoh, dibimbing, bukan dipukul gitu maknanya. Yang tetap ngotot dipukul ya boleh silakan, tapi syaratnya katanya jangan sampai luka. Ya deh. Kalau ditampar tapi nggak luka, sakit hati nggak?
Itulah. Itu prosedur seperti itu. Wal ijra'at allati tuttakhadhu lil muhafadhah ala kiyanil usra. Kemudian juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu. Seperti tadi kalau sudah dipres, ditekan, dipukul, bisa rancang masih terusnya nasihat tetap saja. Kemudian sidang keluarga, fatu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli, juri dari pihak laki, juri pihak perempuan, musyawarah keluarga besar, tetap juga pada akhirnya ya silakan terakhir baru silakan cerailah dengan masalah. Makanya firman Tuhan yang telah kita baca, wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Ya sudah, kalau tidak bisa dihindari ya sudahlah, mudah-mudahan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja persoalan. Wa dzalika fi awail hadzal juz. Ya, kondisi pembangkangan yang datangnya dari pihak istri ini sudah dijelaskan pada awal juz ini. Fal ayatu yunadzimu halatan nusus. Ayat ini mengatur, menjelaskan kondisi pembangkangan wal i'rad dan penolakan hina yuhsha wuqu'uha min nahyati zauj. Nah, dulu sebelum juz ini tentang pembangkangan datangnya dari pihak perempuan. Nah, ayat ini yaitu adalah mengatur ketika pembangkangannya itu datangnya dari pihak suami, pihak suami. Lalu gimana? Fatuhaddidu amnal mar'ati, sehingga mengancam keamanan perempuan, wa karamataha, dan kehormatan perempuan juga terancam dengan sikap suami yang membangkang seperti itu. Udah nggak nafkah lahir, nggak nafkah batin, udah kasar lagi, main pukul lagi, kan begitu. Setiap hari dibentak-bentak saja dan sebagainya. Wa amnal usrati kulliha, dan juga termasuk juga keamanan keluarga, bukan suami saja, anak-anaknya juga, mertuanya juga sama, terguncang semuanya itu. Wa amnal usrati kulliha kadzalika innal quluba tataqallabu, karena hati kita selalu bergerak, selalu bolak-balik. Ya, wa innal masyaira tataghayyaru, perasaan kita juga ya bergoyang-goyang. Wal Islamu, dan agama Islam, manhaj hayat, merupakan satu sistem kehidupan, satu aturan kehidupan. Yu'aliju kulla juz'iyyatin fiha, semuanya dibicarakan, semuanya dibahas, diuraikan, diberikan petunjuk-petunjuk secara mendetail tentang seluk-beluk kehidupan ini. Wa ta'arradu likulli ma yu'radu laha, dan juga agama Islam membahas segala macam hal yang dihadapi oleh manusia sehari-hari. Ya, jadi bukan hanya ngatur sholat saja, puasa saja, tapi juga kehidupan kita sehari-hari juga ada aturan-aturannya. Fi nitaqi mabadihi, sesuai dengan ruang lingkup prinsip-prinsip Islam, wa tijahatihi, dan juga arahan-arahan, garis-garis besar, wa tasmimil mujtama'i, dan juga tatanan sosial yang ada, al-yarsumuhu, yang telah dibangun, yang telah digambar, yang telah dilukiskan, yang telah ditetapkan oleh Islam, wa yunshi'uhu, dan yang telah dibangun oleh Islam, wifqa hadza tasmim, sesuai dengan rancangan semacam ini. Jadi Islam itu
bukan hanya mengatur masalah-masalah ritual saja, tapi persoalan-persoalan pribadi, persoalan pergaulan, persoalan masyarakat, catatan kehidupan, semuanya dibicarakan secara mendetail. Fa idza khasyatil mar'ah, ketika seorang perempuan merasa gundah gulana, merasa cemas, ya, antusbiha majfuwatan, menjadi diperlakukan dengan kasar oleh suaminya, wa an tuaddi hadhihi jafwa ila talaq, dan mengkhawatirkan perlakuan yang kasar semacam ini berujung kepada perceraian, wa huwa abghadul halali ila Allah, ya, kalau perceraian itu adalah barang halal yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah. Ya halal mahal tapi dibenci, mau enggak? Iya, halal tapi paling dibenci sama Allah. Ya. Au ila i'rad, atau juga sampai pengabaian. Ya. Artinya beli di mek-mek acan, ya. Enggak disentuh-sentuh acan. Alladzi yatrukuha kal mu'allaqati, dibiarkan ditinggalkan istrinya tergantung. Artinya nambang dawa. Nafkah lahir tidak, nafkah batin juga tidak. La hiya zaujah wa la hiya mutallaqah. Mau disebut bersuami, suaminya enggak ada, disebut janda, ya statusnya masih punya suami, belum ada surat cerainya, jadi statusnya ya menggantung. Itulah kalau mu'allaqah, akhirnya urusannya menggantung. Itu yang perlu. Kalau terjadi semacam itu gimana? Falaisa hunaka harajun 'alaiha, tidak apalah, masih ada upaya yang bisa dilakukan oleh perempuan tadi, ya. Tidak, jangan terburu-buru langsung datang ke pengadilan mengajukan gugatan cerai. Sekali lagi saya ingin mengatakan, dan telah saya katakan berulang-ulang, bahwa perceraian itu bukan penyelesaian. Ya, perceraian adalah membuat masalah baru. Ya, yang ada tidak terselesaikan bikin masalah baru. Ya, bisa gono gini, warisan segala macam, rumah dibelah dua, ya harta yang kita ini juga, anak juga tercerai berai. Ikut bapak dapat ibu tiri, ikut sama ibu dapat bapak tiri. Ya begitu kan. Ya itulah hasilnya. Nah gitu. Wala ala zaujiha, demikian juga suami juga tidak ada masalah, silakan. Anta tanazala lahu an syai'in min faraidiha al-maliyah, umpamanya pihak perempuan dalam perundingannya menghindari jangan sampai terjadi perceraian, ya udah mengalah. Di mana mengalahnya? Tatanazalu anta tanazala lahu an syai'in, mengalah sedikit min faraidihal maliyah, dari hak dia, nafkahnya. Mungkin barangkali kesulitan ekonomi, mungkin suaminya mungkin di PHK dan sebagainya, ya sudahlah, jangan terlalu memaksakan diri harus dulu janjinya nafkahnya sebulan 10 juta, sekarang hanya ngasih 4 juta, ya kalau nggak ada gimana, ya sudah ngalah lah. Ya realitas semacam itu kalau urusannya urusan masalah uang. Au faraidil hayawiyah, adapun yang sifatnya kewajiban-kewajiban ya yang vital, artinya kebutuhan-kebutuhan biologis yang suaminya sudah kena kencing manis, ya gimana? Ya sudah, assalamualaikum, kan gitu, ya udah mengalah lah. Gimana caranya? Barangkali ya ka'an tadruka lahu juz'an aw kullan min nafaqatiha al-wajibah alaih, atau
Atau juga si perempuan juga demi menjaga keutuhan keluarga, karena suaminya memang ekonominya lagi susah, sudah kena COVID, warungnya nggak laku lagi, ya kan begitu. Pelanggannya pada bubar semuanya, ya merelakan sang istri siap merelakan sebagian atau juga seluruh dari kewajiban nafkah suami tadi. Ya udah, kita nggak usah cerah. Jadi akang udah sekarang udah nggak bisa ngasih duit lagi. Ya udah, saya ingin bertahan rumah tangga ini, saya akan ke Saudi. Jadi TKW aja dah. Dan itu terjadi kan? Iya, dan itu kan hebat berarti. Suaminya nggak ngasih nafkah, istrinya tetap bertahan, ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Praktek TKW sana. Akhirnya apa? Suaminya ngomong. Ya ngasuh anak-anak kan, nah iya bagaimana sih demi untuk menjaga rumah tangga jangan sampai hancur, sang istri dengan rela dia menjadi babunya orang Arab di sana, jadi babunya orang Cina di Hong Kong, di Taiwan dan sebagainya. Itu adalah perjuangan yang luar biasa, kita harus pandai memberikan apresiasi yang betul. Ya minafaqatiha al-wajib alaih au antadruka lahu qismataha walailataha, atau barangkali karena suaminya itu punya istri lebih dari satu, barangkali ingkana telah zauja ukhra, punya yang 2 atau 3, sehingga dia kebagiannya semingguannya sekali, ya sudahlah segimana. Ini ceritanya ini lagi dalam kasus poligami ini. Kalau seandainya dia di poligami menjadi istri, ya kemudian yang dulu waktu sendirian ya tiap malam tidur bersama, oleh suaminya istrinya, oleh karena suaminya kawin lagi, ya artinya kebagiannya seminggu sekali gitu, ya udah gimana? Ya iya. Ingkana lahu zauja ukhra yuasiruha, yang mempengaruhinya. Wa kanat hiya qad faqadat ya hayawiyataha, atau juga lil isyra zaujiyah, atau juga sebabnya suami sudah mulai jarang menjamah istrinya, sudah kemesraan sudah nggak ada, sudah ya sebabnya kenapa qad faqadat hayawiyata, vitalitasnya sudah berkurang, artinya sudah lamben wis doer. Ya, kulitnya udah ngeluntuk semuanya, udah tua, ya kan gitu. Apalagi udah kena kanker serviks lagi dan sebagainya, ya banyak hal lah. Ya, terus gimana? Ya kita tidak akan membahas masalah poligami. Ini lagi ceritanya kata Said Qutb yang cerita. Ini bukan saya, ini saya lagi menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Said Qutb itu. Dalam perundingan perdamaian, jangan sampai menghindari, jangan sampai terjadi perceraian, ya cobalah kedua belah pihak saling mengalah. Indah kan? Iya. Ya, apalagi sakit ya, udah tua, udah usia, udah 50 tahun, 60 tahun. Kemudian suaminya kawin lagi dengan perempuan yang masih muda. Ya barang tentu 6 hari di istri mudanya, 1 hari istri tuanya, ya segimana sih. Gitu. Au jadibiyataha, atau juga sudah kehilangan kecantikannya. Udah enggak bahenol lagi, sudah enggak seksi lagi. Itu mah dulu 40 tahun yang lalu. Sekarang udah membles semuanya. Ya udah. Hadza kullu idza ra'at hiya bikamil ikhtiyariha. Ini semuanya apabila pihak perempuan melihat itu semuanya berdasarkan pilihannya wa taqdiriha, ya, dan kemudian juga dia bisa memperhitungkan li jami'i dhurufiha, segala kondisi yang melingkar pada dirinya, anna dzalika khairul laha wa akram min talaqiha. Kalau dia secara sadar bahwa dengan status dia punya suami akan jauh lebih terhormat daripada dia bercerai
maka silakan memilih mana yang terbaik yang bisa menjaga kehormatan dirinya itu. Yang penting semua yang kita bicarakan ini adalah menghindari jangan sampai terjadi perceraian dalam kondisi apapun. Caranya gimana? Ya, cobalah kita berunding ya dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, masing-masing mengalah. Ya sama saja seperti saya mau beli tanah, yang punya tanah dan mintanya 200 juta, sayanya nawarnya 150. Ya jangan langsung diputus, udah nggak jadi ya, coba dirundingkan lagi dong. Dianya lagi butuh duit, sayanya butuh tanah itu, harganya selisihnya kan 50 juta, dia mintanya 200, saya nawarnya 60. Ya cobalah bagaimana kira-kira bisa terbeli. Ya coba kamu ngalah sedikit, saya ngalah sedikit, kamu turun harganya, saya naikin, kamu turun jadi 190, saya ini 160, kan tinggal 30 lagi kan, naikin lagi 165 kan gitu, sampai akhirnya ketemu di tengah 175, kan bisa ketemu deal akhirnya kan. Seperti itu juga lah kita berunding dengan orang itu kira begitu, kamu ngalah berapa, saya ngalah berapa, sehingga tercapailah kita inginkan. Saya kira seperti itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.